أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Ustadz Bahrudin yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pemirsa Cahaya Hati Anyus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang berbahagia dengan warna kerudung yang warna-warni, mudah-mudahan ini menunjukkan hati yang selalu berbunga-bunga. Amin. Jauh dari irin dan dengki. Amin. Selalu dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua seragamnya udah pada lunas. Amin. Doa itu. Ya. Baik, tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat suci yang begitu indah di dalam Al-Quran surat yang kelima, surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat ke-38. Ayat ini berbicara tentang hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mengambil, mencuri, merampok yang bukan miliknya. Bagaimana bunyi ayatnya? Tadi sudah kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu. As-sariq itu muzakkar, pencuri laki-laki. As-sariqatu itu muannats, perempuan. Jadi dalam konteks ayat ini Allah menyasar pada hamba-hambanya baik laki atau perempuan. Tidak ada perbedaan. Ada yang nanya, Ustadz sekarang yang nyolong, yang nyuri manusia setengah mateng Ustadz. Maksudnya apa itu? Laki bukan, perempuan gak jadi-jadi. Iya. Nyolong, kosmetik lagi. La ilaha illallah, kita kan serba salah sama yang begini ya. Bener. Dipanggil abang pakai rok mini. Dipanggil mbak betisnya gede. Namanya Anggun, KTP-nya Mahmudin. Itu bagaimana? Sama udah, pokoknya Islam udah gak mengenal setengah mateng. As-sariqu was-sariqatu, gak ada perbedaan. Laki mau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Ini kalau kita kembali kepada hukum Islam. Tapi ingat, Indonesia ini adalah di bawah payung Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 45. Dan subhanallah memang ada beberapa hukum yang merujuk pada syariat Islam tapi tidak diterapkan secara permanen. Artinya apa? Apapun hukumannya termasuk yang diterapkan di Indonesia tujuannya satu, shock terapi, efek jera supaya yang mencuri itu sadar tidak mengulanginya lagi. Itu tujuannya.
supaya ada resiko, konsekuensi sehingga seseorang yang mencuri hak orang lain ketika dihukum, dipenjara, keluar dari penjara, dia mikir lagi supaya jera tidak mencuri hak orang lain. Satu hari di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ada putri seorang raja di pasar ketahuan nyolong. Putri berarti perempuan. Kalau laki putra. Kalau setengah mateng putra putri. Ini Ustadz bagaimana sih? Gimana sih? Nah itu dia. Seorang putri raja mencuri. Ya Rasul, bisa nggak Rasul? Kan saya sahabat engkau ya Rasul. Ini anak raja ini bisa nggak usah dipotong tangannya dah. Kita cincailah, sama-sama tahu lah. Rasulullah berubah warna wajahnya sedikit marah. Marahnya Rasul bukan karena emosi, tapi karena tegas. Rasul berdiri, lalu Rasul mengatakan apa? Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat. Kalau seandainya putriku Fatimah dia mencuri, jangankan orang lain, laqata'a Muhammadun yadaha, jangan orang lain yang motong tangannya. Nih Muhammad ayahnya yang bakal motong putrinya sendiri. Subhanallah. Disitulah sahabat diam gak berani. Ternyata Rasulullah menerapkan hukum kepada siapapun. Ibu kebayang gak kalau hukum ini ada di Indonesia ya? Ya Allah, berapa banyak orang yang tangannya sebelah doang di sini ya. Betul nggak? Tapi kita beruntung hidup di Indonesia. Tapi ya itulah Ibu, Masya Allah. Kadang hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang nyolong ayam habis di penjara. Yang nyolong uang rakyat adem-adem aja. Betul nggak? Sepakat nggak? Aturan kayak anak muda sekarang dong, mundur wir. Saingan lo bukan yang nyuri rambutan. Nih saingan lo gua yang nyuri hati perawan. Ya salah. Aduh ya Allah, mama pahamat nih romannya nonton TikTok semua ini. Jadi itulah fungsi hukum supaya ada efek jera. Intinya itu Bu. Kenapa? Di penjara itu kan sebenarnya juga memotong tangan. Tangan ini kan fungsinya bekerja. Betul nggak Bu? Betul. Dengan memotong tangan dia nggak bisa bekerja. Dengan maling di penjara dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya kan begitu. Keluar dari penjara harusnya taubatan nasuha. Maaf, ada hijrah, ada taubat. Orang hijrah belum tentu bertobat. Tapi orang yang bertobat udah pasti berhijrah. Jangan heran ya, banyak teman-teman public figure. Oh adalah pokoknya ya cakep-cakep udah pakai cadar, copot. Betul nggak? Cakep-cakep udah berhijab, lepas. Cakep-cakep udah rajin ke masjid, balik lagi. Jadi bikin dosa lagi. Jadi yang namanya hijrah itu bukan sekedar tujuan. Tujuan paling akhir itu tabayatubu taubatan nasuha. Taubat yang gak mau ngulangin lagi. Baik, supaya mempermudah kajian tentang mencuri. Di zaman Rasulullah lagi nih cerita. Ada sahabat miara ayam, atu. Dipiara bener-bener sama dia. Dimandiin, disampoin. Ayam Ustaz? Disampoin. Ya Allah, ayam apaan tuh? Ya ayam di zaman Rasul. Oh iya. Ini orang benar-benar dia siapin buat Idul Fitri, buat Lebaran. Buat bikin opor kali ya. Ya. Malam takbiran dicolong orang. Lah stres. Ngamuk-ngamuk keliling kampung. Woi siapa yang nyolong gua? Gue sumpahin bisulan gak ngaso-ngaso. Pokoknya sakit gak sembuh-sembuh. Tiap hari nyumpahin yang nyolong ayam. Gak ketemu-temu yang nyolong ayam siapa? Berita ini didengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dipanggil, wahai sahabatku kenapa saya dengar teriak-teriak mulu di kampung.
Saya nyariin yang nyolong ayam saya Rasul. Siapa yang gak gedek coba. Lah 2 bulan miara. Mau lebaran bentar lagi malam takbiran diembat. Lah kesel saya Rasul. Saya sumpahin. Apa kata Rasul? Kalau kita dizolimin orang. Disakitin. Dijahatin. Kita nyumpain untuk orang. Sama aja kita nyumpain diri sendiri. Doain supaya dia sehat. Panjang umur. Berkah. Kalau kita doain nanti Allah yang kasih hidayah. Mudah-mudahan balik lagi tuh ayam. Amin ya Rasul, pulang dari sini saya gak nyumpain lagi dah. Saya doain, ya Allah tiap habis sholat didoain sama dia tuh maling. Ya Allah maling biar pada sehat ya Allah. Lah maling didoain biar pada sehat. Lah hilang semua supermarket. Ya Allah biar pada sehat tuh yang nyolong ayam saya, ya Allah kasih hidayah ngapa ya Allah. Bener Bu. Lah nyumpain berminggu-minggu tuh maling gak nyampe-nyampe ke rumahnya. Didoain 2 hari ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Lah abang siapa bang? Dilihat yang lagi nenteng ayam, 3 ekor. Abang siapa? Saya yang nyolong ayam abang bang, lagi malam takbiran. Oh nah ini nih yang gue tunggu-tunggu nih. Gue sumpahin lo gak nyampe-nyampe. Bener kata Rasul, gue doain lo nyampe. Itu ayam-ayam siapa yang bertiga? Ayam abang bertelur bang. Lah dicolong pulang udah bertelur, alhamdulillah. Ya. Betul gak Bu? Betul. Hilang 1 dapatnya 3. Masya Allah. Tuh lihat, ini ilmu buat kita yang selama ini banyak dizolimin orang. Banyak dijahatin orang, dicolong hak kita, dirampas yang punya kita. Satu alasannya kenapa orang ngerampas, dia gak bersyukur. Maka Rasulullah menyampaikan al-hasad yuzilul qalba. Orang kalau udah iri, orang kalau udah dengki, Masya Allah Bu, apapun gak pernah merasa cukup orang itu. Makanya dalam ayat ini Allah menyampaikan jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Satu azab, satu hukuman bagi orang ketika dipotong tangannya itu sebuah nasihat. Nasihat itu bentuknya macam-macam, betul gak Bu? Orang gak semuanya langsung sadar ketika dicubit. Ibu inget gak, saya bersaudara ada 6, gak semua diempos langsung ngaji. Tahu diempos? Diapain diempos? Dicubit sampai pada biru. Iya. Ada yang diliatin langsung ngaji, ada yang kudu dipelototin dulu, kudu ngaji dan lain sebagainya. Orang itu beda-beda Ibu. Betul. Makanya subhanallah buat para pencuri jadi nasihat nih buat kita. Udah bersyukur dengan apa yang kita punya. Banyakin kalimat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Tuh jadi hikmah yang tadi dicuri ayamnya malam takbiran. Ibu kalau banyak sudah yang hilang dirampas hak kita oleh sahabat. Bahkan oleh besti-besti kita. Nusuk dari belakang. Ya Allah. Depan gue doang Ustadz baik, belakang gue mah cuy. Ada kayak gitu ada? Gak ada. Ada, mana orangnya? Orang kampung saya. Oh, saya. Di sini mah baik-baik. Ya, beda Tapi ya Ustadz ya? Beda. Beda apanya? Yang di kampung saya cek KTP-nya pindahan dari sini. Masya Allah. Ya, oke siap. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana udah jelas? Alhamdulillah. Apaan? Au. Enak aja au. Bu, ada yang mau nanya? Silakan. Siapa yang mau? Angkat tangan yang mau nanya mana? Saya mau lihat. Mana? Banyak banget ini. Ya udah yang depan aja dah. Nama Bu, siapa pertanyaannya apa? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Mindawati dari Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Permata Indah Pahlawan Setia. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Siap. Bagaimana dan apa akibatnya jika kita mengambil hak orang lain? Baik. Ya, mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akibat dan dampaknya Ustadz kalau ngambil hak orang lain. Ada CCTV nggak di sini nih masjid?
Ya, tuh ada, ya? tuh di ujung tuh ada Oke. satu. CCTV manusia, ini ada matinya nih. Tuh kayaknya kabelnya putus tuh ya. Tuh mati tuh nggak kelihatan di monitornya. CCTV manusia ada matinya. Tapi CCTV Allah, udah Allah tancepin di tubuh kita di bulan keempat saat kita ada di janin ibu. Bulan keempat ketika ruh ditiupkan. Apa CCTV Allah yang nggak pernah ada matinya? Jantung yang berdetak. Mata yang berkedip, yakinlah setiap kedipan mata kita itu Allah sedang merekam dengan memori yang unlimited. Setiap tangan yang menggenggam Allah sedang mencatat. Setiap lisan yang mengeluarkan kata-kata Allah juga sedang mengawasi. Itulah kenapa ada ayat yang berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang nggak bisa ngelihat, tapi jantung yang berdetak tanda Allah mengawasi. Jadi yakinlah ibu, sekecil apapun ibu melakukan maksiat, dosa, ada Allah yang maha melihat. Melalui tentara-tentaranya, apa? Ya jantung kita, mata kita. Itulah kenapa kita disuruh bertakwa dan sebaik-baiknya orang yang di mata Allah itu adalah orang yang bertakwa. Betul nggak Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kamu adalah yang bertakwa. Mungkin suami ibu nggak bisa ngelihat. Contoh nih supaya kita gampang kesehariannya kayak bagaimana Ustadz. Ini suami pulang kerja ya. Masuk kamar mandi, nah celana ditaruh dah tuh, digantungin di belakang pintu kamar. Ibu kan benain niatnya mau masukin ke tempat baju kotor. Dompetnya belum diambil. Lah ibu buka ada duit 120.000. Dalam hati ibu, gue embat 20.000 juga laki gue agak tahu. Betul. Betul kan? Nah, padahal suaminya saat itu lagi ngetes. Kenapa? Karena udah 2 bulan di kamar ada tuyul betina. Lah duit raib mulu sampai yang gocengan hilang. Ibu saat ngambil duit lakinya ngelihat kagak? Agak. Tapi Allah ngelihat nggak? Iya. Lewat apa tadi? Jantung. Mata yang berkedip. Ibu nih di Jalan Sudirman, sekarang kalau ibu nggak pakai sabuk pengaman tuh bang, kecepret. Betul nggak? Betul. Tiba-tiba kayak ada yang moto, cepret lah. Siapa yang moto kita ya? Iya. Nggak taunya alat, tuh dia ngedip tuh bu. Lah itu diambil teknologinya dari mana? Dari mata kita. Kenapa Allah bikin mata kita berkedip? Karena ada daya rekam Allah yang tidak terbatas ibu. Masya Allah. Jadi udah dah kita mau dizolimin, kita mau disakitin, udah doain aja dah. Kalaupun kita ngelaporin ke polisi itu namanya usaha. Kudu hak itu harus dijaga. Diambil kalau bisa kita pertahankan. Tapi kalau udah kejadian ya mau diapain Pak Ustadz? Kita doain aja dah. Kenapa? Maliki yaumiddin. Ada raja di hari pembalasan nanti. Siapa? Allah. Boleh hakim kabur dari persidangan di dunia. Boleh jaksa disuap oleh siapapun. Tapi Allah tidak akan pernah bisa kita suap. Allah maha adil dengan segalanya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Siap. Ibu udah jelas ya Bu ya. Udah terjawab. Ada Allah yang selalu ngawasin kita. Lewat mata jantung kita. Malaikat pun deket nyatet semua amal soleh Betul, kita ya. betul. Gitu ya. Jadi yakin ya kita diawasi dia jaga supaya ngerem. Baik, habis ini kita akan belajar ngaji sama Ustadz Bobby Haribowo. Tapi nanti ya di segmen akhir kita mau ngafal Quran. Mau nggak Bu? Mau, tapi sabar ya sabar. Habis ini kita belajar ngaji dulu sama guru-guru kita yang ada di sini. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.